Pagi, Beb. Pagi, Bu. Oh, ya, Beb. Apa kamu udah tahu tentang tugas kelompok yang udah bisa tabung? Nah, emang ada chat di grup? Aku sepertinya belum tahu sih. Sebenarnya aku lagi pikir ketemu teman-teman datang. Oh, oke. Nanti kita bicarakan lagi setelah kamu selesai, Beb. Oke. Pun, lanjutkan pembicaraan kita yang kemarin tadi. Emang tugasnya apa? Kamu tahu nggak siapa aja kelompokku? Kebetulan kelompokmu ada aku, Rosid, sama Nabila. Oh, baiklah kalau begitu. Shit, Phil, coba kesini dulu deh. Tahu belum kalau kita punya kelompok sama tadi aku dapat notif di grup tentang pembagian tugas kelompok kita. Lebih baik kita lanjutkan pembicaraan kita sepulang aja biar lebih banyak waktu buat diskusi. Oke. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Emang tugasnya apa? Tugasnya tentang presentasi sejarah. Kayaknya menarik. Emang kita pakai tema tentang sejarah apa? Belum tahu sih, tapi tadi katanya Putri udah dapat ide. Lebih baik kita lanjutkan pembicaraan kita di gaji nanti. Hai Bes. Hai Put, hai Shit. Jadi apa Put tema sejarah yang kita ambil dalam presentasi? Benar. Oke, kita mulai ya. Saya usul kita pakai Soekarno-Hatta aja untuk presentasi sejarah. Materinya banyak, mudah dipahami, aman bukan? Aman, sepertinya membosankan. Semua kelompok pasti pilih Soekarno-Hatta. Kita harus beda dong. Gimana kalau pilih Jenderal Sudirman? Karena lebih memorable, kita bisa fokus pada inovasinya dan strategi perang. Aku setuju sama Rosid, tapi aku merasa Soekarno-Hatta dan Sudirman itu sudah terlalu umum. Kita butuh sesuatu yang wow. Gimana kalau kita lebih fokus pada pahlawan perempuan yang perjuangannya kurang dikenal, seperti Cut Nyak Dien atau dari daerah terpencil mungkin yang memiliki kisah perjuangan yang luar biasa. Itu akan lebih berdampak. Kita bisa highlight perjuangan mereka yang sering terlupakan. Oh benar, Soekarno-Hatta dan Sudirman mau penting, tapi ide kalian juga bagus. Gimana kalau kita coba pendekatan yang berbeda? Contohnya, inovasi dalam perjuangan kemerdekaan. Kita bisa cari 3 tokoh untuk mewakili inovasi di bidang yang berbeda. Aku setuju sama pendapat Nabila. Misalnya satu tokoh nasional yang sudah dikenal luas, satu tokoh militer, dan satu tokoh dari kalangan masyarakat biasa yang memiliki inovasi dalam perjuangan. Menurutku, itu akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Ada tokoh, itu terlalu banyak. Presentasi kita akan berkaitan dengan fokus. Lebih baik satu tokoh saja, tetapi kita dari perjuangannya secara mendalam. Sudirman misalnya, strateginya sangat kompleks dan inovatif. Bayangkan, kita bisa membuat analisis yang mendalam tentang strategi perang. Aku setuju soal fokus, tapi satu tokoh itu terlalu berisiko. Bagaimana kalau 2 tokoh? Satu tokoh nasional, satu tokoh dari kalangan masyarakat biasa. Itu mungkin akan lebih seimbang dan menarik. Kita bisa bandingkan perjuangan mereka. Tapi, menurutku 2 tokoh masih terlalu umum. Kita butuh sesuatu yang lebih spesifik. Gimana kalau kita lebih fokus pada satu aspek inovasi tertentu? Misalnya inovasi dalam teknologi kemerdekaan, kita pilih satu tokoh yang terfokus dan mudah dipahami. Kita bisa memberikan analisis yang lebih spesifik dan mendalam. Baiklah, bagaimana kalau kita fokus pada inovasi dan strategi perjuangan? Misalnya, strategi diplomasi Soekarno dengan strategi gerilya Sudirman. Lebih menarik dan mendalam. Kita bisa membandingkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing strategi. Kita perlu mempertimbangkan beberapa hal. Tema harus menarik dan relevan, materi mudah dicari, dan waktu presentasi cukup. Menurutku itu lebih berbobot. Kita harus memastikan presentasi kita memberikan wawasan yang baru. Ide itu menarik, tapi kita perlu data yang kuat untuk mendukung analisis kita seperti bukti yang valid, serta kita harus memastikan bahwa itu fakta dan data yang akurat. Juga kita harus memastikan sumber informasi kita terpercaya. Aku sangat setuju. Memang presentasi harus mudah dipahami dan menarik. Kita bisa gunakan peta, foto, dan video untuk membuat presentasi lebih hidup. Kita juga bisa membuat presentasi lebih interaktif tentunya. Oke, sekarang kita susun kerangka presentasi, mulai dari tema, tokoh, poin utama, dan lain-lain. Bagaimana kalau kita bagi tugas? Mulai dari Feby, fokus pada tokoh dari kalangan masyarakat. Rosid, fokus pada tokoh militer, dan aku fokus pada tokoh
politik. Dan Nabila nanti merangkum semuanya dan memastikan konsistensi narasi. Setuju, bagus. Sekarang kita punya kerangka yang lebih jelas. Oke, aku setuju. Kita akan punya presentasi yang unik dan menarik. Setuju, ini akan jadi presentasi terbaik kita. Oke, berhubung permasalahan berbeda pendapat ini sudah terselesaikan dan kita tetap kompak sebagai kelompok yang menurutku the best banget sih. Iya benar. Aku usul, guru hingga sore, gimana kalau kita pulang dulu dan kerjakan bagian kita masing-masing di rumah? Boleh juga. Kebetulan aku udah capek banget dan letih banget ini. Aku mau ikut aja deh sama kalian. Pokoknya jangan lupa dikerjakan bagian masing-masing ya. Kalau gitu aku pulang dulu. Bye. Sampai jumpa lagi. Bye. Sampai jumpa.